Halo teman-teman, kali ini kita akan menggunakan ChatGPT untuk mencoba mengenerate sebuah dongeng. Promptnya kira-kira seperti apa? Kayak gini ya. Create a story about a child who found a real dragon egg. The name of the child is John. Somehow, the egg is cracking and there is baby dragon alive. John named the baby dragon as Zep. John keeps Zep's existence a secret and they become friends from that day. Jadi ini kalian jabarkan aja kira-kira ide kalian gimana, biar ChatGPT nanti yang mencoba untuk menjabarkan secara lebih luas ya. Kita coba ya. Kira-kira dia bakal jawabnya kayak gimana. Semoga ceritanya bagus dan menarik ya. Sebelumnya Bard AI sudah saya coba menggunakan prompt yang sama, dan dia bisa mengenerate cerita yang lumayan juga ya. Cuma kita lihat kalau misalkan dengan ChatGPT, kira-kira hasilnya lebih bagus atau lebih kurang ya. Ini yang saya kurang suka dari ChatGPT ya. Waktu nungguin dia nulis ini lama banget, terutama kalau nulisnya ini tulisan panjang ya. Ini udah selesai di generate ya. Ini jujur aja saya tadi sempat baca sedikit, ini ceritanya lebih menarik daripada yang dibikin Bard AI ya. Dan tahu nggak, kalau misalkan yang hebatnya dari ChatGPT ini adalah dia bisa kita minta untuk translate ke Indonesia. Kalau Bard AI itu masih susah ya. Jadi dia cuma bisa bahasa Inggris doang. Kalau suruh translate dia suka nggak bisa. Kalau sama ChatGPT kita tinggal minta aja. Translate to bahasa Indonesia. Dan kita sudah bisa mendapatkan sebuah dongeng yang berbahasa Indonesia ya. Tanpa kita perlu translate manual ya. Sebenarnya kalau dari Bard AI juga bisa sih, kita pakai Google Translate misalkan ya. Cuma kan kerjanya jadi 2 kali dan mungkin juga kurang menarik ya kalau Google Translate, kata-katanya kadang-kadang suka ada yang ngaco kan, kalian tahu sendiri ya. Ini udah selesai ditranslate ya, coba kita baca. Pada suatu masa, di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunungnya megah, hiduplah seorang anak laki-laki yang penasaran dan penuh petualangan bernama John. John selalu mencari penemuan baru yang menarik, sering berkelana melalui hutan-hutan lebat di sekitar desanya. Pada suatu pagi yang cerah, saat menjelajahi gua tersembunyi, John tanpa sengaja menemukan harta yang luar biasa, sebuah telur naga yang nyata. Telur itu besar dan berkilau, dengan pola-pola rumit yang berdansa di permukaannya. Hati John berdebar-debar dengan kegembiraan saat dia dengan lembut mengangkatnya dan memeluknya di tangannya. Tanpa dia sadari, di dalam cangkang yang rapuh itu ada sebuah kehidupan yang menunggu untuk muncul. Hari berubah menjadi minggu, dan telur mulai retak, mengungkapkan seekor naga bayi kecil di dalamnya. Mata John melebar kagum saat ia melihat sayap transparan dan sisik yang berkilauan pada makhluk itu. Dengan ledakan energi, naga bayi itu bebas dari cangkangnya, dan menatap John dengan mata penasaran. Seketika itu juga, ikatan terjalin di antara mereka. John memutuskan untuk memberi nama temannya yang baru ditemukan itu sebagai Zep. Terinspirasi dari kemampuan naga kecil itu untuk mengeluarkan percikan listrik kecil setiap kali gembira. Mereka dengan cepat menjadi tak terpisahkan, menjalani berbagai petualangan bersama. John sering membawa makanan yang tersembunyi untuk Zep, dan menghabiskan berjam-jam mengajarkan naga bayi itu cara terbang dan mengeluarkan api kecil yang tidak berbahaya. Mengetahui bahwa naga adalah makhluk yang ditakuti dan disalahpahami di desa, John memutuskan untuk menyimpan Zep sebagai rahasia. Dia menciptakan tempat persembunyian rahasia di dalam hutan di mana mereka bisa bermain dan menjelajah tanpa ada yang menemukan mereka. Tempat ini menjadi perlindungan mereka, tempat di mana John dan Zep bisa menjadi diri mereka sendiri dan membina persahabatan unik mereka. Seiring berjalannya waktu, John melihat Zep tumbuh dengan cepat dan menjadi semakin jahil. Naga yang dulu kecil, kini memiliki rentang sayap yang mengesankan dan nafas berapi yang bisa menerangi langit malam. Tempat persembunyian mereka harus diperluas untuk mengakomodasi pertumbuhan Zep, dan mereka membuat sebuah gua yang nyaman di mana Zep bisa beristirahat dan merasa aman. Pada suatu hari yang menentukan, saat John dan Zep melayang di langit di atas desa, mereka melihat awan gelap berkumpul di kejauhan. Guntur menggelegar dan hujan deras turun.
menyebabkan kepanikan di antara penduduk desa. John menyadari bahwa rahasia mereka mungkin dalam bahaya, karena badai bisa mengungkap keberadaan Zeb kepada dunia. Dengan cepat ia membimbing Zeb kembali ke tempat persembunyian mereka dan memastikan pintu masuknya disembunyikan dengan hati-hati. John meyakinkan Zeb bahwa segalanya akan baik-baik saja. Tetapi di lubuk hatinya dia tahu mereka harus menemukan solusi permanen. Bersama-sama, mereka merancang rencana untuk mencari seorang penyihir tua yang bijaksana yang tinggal di puncak gunung. Dengan tekad di hati, John dan Zeb memulai perjalanan berbahaya, melewati jalan-jalan yang berbahaya dan menghadapi tantangan yang menakutkan. Setelah beberapa hari perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka mencapai tempat tinggal penyihir tua itu. Orang tua yang bijaksana itu mendengarkan cerita mereka dan mengenali ikatan luar biasa yang mereka miliki. Penyihir itu mengungkapkan sebuah tempat perlindungan tersembunyi di puncak gunung, tempat aman bagi makhluk magis seperti Zeb. John menyadari bahwa ini akan menjadi tempat terbaik bagi temannya untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut dan persekusi. Dengan berlinang air mata, dia mengucapkan selamat tinggal pada Zeb, mengetahui bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saat John kembali ke desa, ia membawa kenangan petualangannya dengan Zeb di dalam hatinya. Desa kagum mendengar ceritanya tentang keberanian dan keajaiban, tanpa menyadari bahwa cerita-cerita itu mengandung benih kebenaran. Dan meskipun John sangat merindukan temannya, dia tahu bahwa dia telah memberikan kesempatan kepada Zeb untuk hidup tanpa rasa takut dan prasangka. Tahun demi tahun, sebagai penjelajah dan pencerita terkemuka, John terus berbagi kisah persahabatan luar biasa mereka dengan naga. Melalui kata-katanya, legenda Zeb tetap hidup, mengilhami generasi untuk merangkul yang tidak diketahui dan merawat ikatan yang menentang konvensi. Dan di tempat perlindungan tersembunyi di puncak gunung, Zeb tumbuh menjadi naga yang megah, selalu bersyukur kepada temannya yang telah memberinya kesempatan hidup. Ini ceritanya jauh lebih menarik daripada yang Bard AI sih. Tapi terus terang ya, ini translate-nya ada sedikit-sedikit yang kayaknya agak gimana gitu ya. Contohnya ini yang naga bayi ya. Harusnya bukan naga bayi tapi bayi naga ya. Tapi ini udah cukup hebat banget sih dibandingin Bard AI ya. Ini ceritanya udah bagus banget sih menurut saya sih. Apalagi kalau kalian mengambil versi bahasa Inggrisnya, ini sebenarnya lebih bagus lagi sih. Mungkin sampai situ dulu tutorial kali ini. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan atau masih ada yang nggak jelas, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.